Udah laporin ke polisi aja. Panggil polsek. Bajingan laki-laki itu kalau ngomong enak. Bapak, nggak usah ngomong. Ini lihat, ini udah kita pertemukan. Silahkan Pak. Silahkan Pak. Udah kita pertemukan. Jangan petentang-petentang di sini. Siapa yang petentang? Kamu. Gak usah ngomong. Kamu yang ngotot. Mau bukti video. Udah, ini sekarang sudah ada nih. Kita saksikan semuanya. Silakan Pak. Bapak boleh bantu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiadakan berhujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak, di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, hari ini saya akan mengunggah video di mana seorang anak gadis dari Tionghoa yang rela meninggalkan rumahnya oleh karena ingin masuk Islam, ya, ingin menjadi seorang muslimah, dan sangat mengharukan ketika keluarganya merasa tidak terima dan membawa pengacara, dan di sana pengacaranya pun berkata-kata lantang seolah-olah macam jagoan gitu ya. Nah, jadi ini di dalam video ini ya, ternyata di situ ada kohani dan kaum muslimin yang lain ya, para ustadz-ustadz yang lain. Nah, ini apa yang akan saya tampilkan ini semoga menjadi sebuah pengajaran bagi kita ya, karena sesungguhnya Islam itu menarik bagi umat lain ya, umat beragama lain, jika mana umat beragama lain itu sendiri mau menggunakan fikirnya, mau menggunakan nalar sehatnya, dan kita selaku seorang muslim juga hendak memberikan contoh yang baik itu ya, karena memang di dalam Islam bagaimana Rasulullah mengajarkan ya, mengajarkan tingkah laku, bagaimana kita mesti berperilaku, bagaimana kita mesti berucap, bagaimana kita mesti menyikapi dalam segala hal ya, kesulitan maupun rasa senang ya, suka duka itu mesti kita sikapi dengan kesantunan, dengan kesabaran ya, dengan kelembutan, karena memang Rasulullah mengajarkan dalam berperilaku itu hendaklah mencari ataupun mengundang rahmat Allah, mengundang kasih sayang Allah dengan kalimat-kalimat yang santun, dengan kalimat-kalimat yang menggembirakan bagi sesama manusia, agar mereka tertarik oleh karena dakwah kita ya. Dakwah itu tidak harus melalui video, tidak harus melalui lesan ya, kita menyampaikan ayat-ayat, tidak. Dakwah itu berperilaku pun bagian dari dakwah, di mana orang akan tertarik oleh kesantunan kita, orang akan tertarik oleh karena akhlak kita, orang akan tertarik dengan tutur bahasa kita ya, di mana kita menyampaikan dengan kelembutan, berperilaku kita tidak pernah menyakitkan, berperilaku kita tidak pernah merugikan orang lain ya. Nah, itu maka akan menjadi sebuah kekaguman, karena tidak sedikit ya orang-orang masuk Islam oleh karena melihat cerminan dari umat Islam yang bertakwa. Maka semoga kita dapat menjadi bagian dari orang-orang itu ya, yang bertakwa kepada Allah, mentaati perintah-perintah Allah dengan mentaati apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah melalui perintah-perintah Allah, kan begitu ya. Jadi kita senantiasa berbuat baik, berbuat amal saleh dengan kelembutan, dengan kesantunan, insya Allah orang akan kagum dengan kita. Maka disitulah akhlak mulia Rasulullah itu dapat kita sambungkan, kan begitu ya. Jadi kita mesti berkata-kata lembutnya. Jadi kalaupun ya ada kalanya semacam saya pun sering acap kali saya marah ya, jika mana perihal masalah pribadi saya itu dihina, saya biasa, saya hanya akan tertawa dan tersenyum, malah justru saya akan meminta maaf terlebih dahulu pada orang yang menghina saya ya. Namun kendati demikian, ketika akidah kita dihina, maka kita pun akan
sangat marah untuk ahli itu gitu ya. Nah, saya akan agar tidak lama-lama saya kicau-kicau kita akan tampilkan ya videonya, dan semoga menjadi sebuah pengajaran bagi kita, dan kita memperbaiki sikap kita, memperbaiki perilaku kita. Semoga Allah cinta, semakin sayang pada kita. Kita mengundang rahmat Allah itu dengan kasih, agar Allah memberikan kasih sayangnya, dan Allah pun akan jaga kita dari segala bala. Allah jaga kita dari segala kesulitan. Allah jaga dari segala kemurkaan yang Allah akan murka pada kita ya. Demikian yang akan saya tampilkan videonya, dan kita akan saksikan bersama di mana keluarga sang perempuan ini ya, keluarga dari pihak anak gadis yang masuk Islam ini begitu marahnya sehingga dia lupa bahwasanya dia beragamakan yang mengajarkan agama kasih. Kasih tak sampai. Demikian kaum muslimin videonya. Kita malah dibilang anak orang. Kamu seret sekarang kalau kamu mau. Udah seret, bukan belum. Kayak gini aja, dipaksa aja, dipaksa aja, Pak. Dipaksa. Orang tua dipaksa aja. Adek lepas, biarkan dia yang memutuskan. Silakan. Adek sini, Dek. Ya, silakan. Udah laporin ke polisi aja. Panggil polsek. Bajingan laki-laki itu kalau ngomong enak. Bapak, nggak usah ngomong. Ini lihat, ini udah kita pertemukan. Silahkan Pak. Silahkan Pak. Udah kita pertemukan. Jangan petentang-petentang di sini. Siapa yang petentang? Kamu. Gak usah ngomong. Kamu yang ngotot. Mau bukti video. Udah, ini sekarang sudah ada nih. Kita saksikan semuanya, silakan Pak. Bapak boleh bantu, silakan. Silakan dia yang ini. Iya. Bisa ya? Adek silakan ngomong deh. Silakan. Kamu namanya siapa sih? Sama dong. Ya. Sama loh. Ya baik-baik lah jadi orang di sini ya, kalau ngomong jangan pakai aturan sendiri. Jangan khusus aja. Bapak, kalau misalnya si anak nggak mau diambil, berarti bukan dipaksa ya Pak ya? Ya, kita sepakat ya. Kalau dianya tidak diambil, berarti nggak dipaksa ya Pak ya? Bapak jangan ngotot-ngotot dia paksa loh Pak. Ya, ini saya rekam loh. Baik-baik ngomong Pak. Oke, terima kasih. Kalau anak itu hari kunci ibu dengan gimana? Kamu terima kasih dong sama kita. Kami kuat. Jangan-jangan anaknya gua hari ini. Ya, anaknya dijual. Dijelaskan apa? Masjid ngomong udah otak kalau ngomong masih orang aja kalau masa di masjid anak tanpa ini orang tua. Kamu punya otak nggak ngomong? Bapak, Masa di masjid dijual? Kurang aja kalau ngomong anak di masjid dijual. Ini masjid jelas. Mas minta alamat aja nih. Kata biasa kasih dia, saya minta alamat dulu. Otak dibilang jual orang, dibilang ada anak orang. Disewa aja sih di orang tua. Ini masjid. Gue udah kasih tahu anaknya di sini. Orang tuanya udah 2 kali ke sini. Enggak, dia bilang kita jual orang, takutnya dijual. Ini masjid kok jual orang. Kamu tadi ngomong saksinya semua ini dengar. Kalau putar balik ngomong apa? Loh, bener nggak dia ngomong takut dijual? Ya wajar kalau orang tua takut. Kamu bukan orang tuanya yang ngomong, kamu tadi bukan orang tuanya. Enggak, ini orang nggak ada sopan-sopannya. Dia pakai bilang orang apa lapor polisi, orang palsu itu. Udah 3 kali kesini bisa lagi orang.
Sini sampai ya, supaya nggak kepancing. Tunjukin saya dalil hukumnya kalau tanpa izin dia salah, dan gue tunjukin hukumnya di 19 tahun untuk hukum gue. Bapak, mungkin kita sudah sepakat ya Pak ya, kita pertemukan ya. đi tìm chơi đi ăn hồ đi câu họ hành chính với họ hành chính đi cô bảo về hai những trận hai cô chỉ này Islam mà lok cái chuyện lok đặt phải thằng thằng kia này chỉทำไมchỉ có nàyบอกnày không phù hợp lời cái này người ta nói thật gì chỉ như vậy là chị chàng đi theo đuổi trò này ăn đi mà đi kia mấy cả trong trò nó ngồi đến mấy cả này mua trò đi còn cái như một theo cái chàng làm ăn thôi theo chàng là cái gì đâu nhưng hẹn cũng lấy chú mẹ phải không chèo chúng tôi theo chàng là mua còn mấy tiếng mấy tí vào hàng cổ xăng và mà về xây cà phá và ngày như ngày phải đi bỏ mấy gì đi lại của ba của cô và có bánh mua em như hồi bánh nhiều theo chợ này về như về mà đây ngay về buổi sáng thăm đồ em còn làm phim các loại quay cùng là chiên mà ngày đi là tuổi tiểu tỷ sĩ em chồng hay xí là bị mua lót ít ra mà phải mình làm mà cái thiên này cũng mua thuốc mà này luôn ini ini contohnya Pak mungkin tinggal orang di luar aja. Tidak yang di sini yang tahu wah tahu cái tiền phạt nó thôi là cái gì cái nhất gì hay cái món đẹp thì đi chân người ta nói cái này thân thân người chọn tay nói tôi nhìn thuộc sư người tay nói việc thuộc sư cũng phạm á cái này tay nói thuộc sư người làm gì vậy đi anh nói cái gì như vậy nha mùi thuộc sư cũng phạm á người của thổ học Islam á để phải để học phải chạy xuống để ngày của ingat kiat á Allah á Kok bentar kok. Saya mau ngomong sama dia berdua. Mas, sama dia. Ibu, Mbak, Mas bentar. Ibu, Dek, adik aku mau nanya. Ini kira-kira ini si adiknya ngerasa dipaksa nggak di sini? Enggak. Mas, maaf ya. Ini mau pernyataan dari dia. Tolong dikasih pernyataan dulu sama Bapak sebentar. Ini dia mau ngasih pernyataan dulu kepada Bapak pengacara. Mbaknya merasa dipaksa atau tidak di sini? Silahkan, Mbak. Enggak, saya mau tanya, maaf ya. Ya, boleh. Kesini sama siapa? saya sendiri naik Grab Kok bisa tahu di sini dari mana? karena cari di internet sekarang kan sudah zaman teknologi kan Pak. Enggak, maksudnya kamu kan kesini untuk sekolah, untuk kuliah toh. Kenapa kamu masuk ke masjid? Malah ini bukan sekolah, bukan kuliah. Saya lebih memilih tidak sekolah Pak daripada saya jauh dari Allah. Paham? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nggak ada paksaan berarti. Nah, gitu. Kamu kan dikirim sama orang tua kamu dari. Ya sudah, udah dijawab kan. Tunggu maaf ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kan Biarkan dulu puaskan sekolah. dulu. Kamu nggak mikir orang tua kamu nangis setiap hari di rumah? Biarkan dipuaskan dulu. Silakan. Tidak ada anak yang tega Pak dengan orang tuanya. Allah sudah dalam surah Luqman 14 sampai 15 dikatakan anak itu wajib hormat kepada orang tua. Pada saat Rasul, Masya Allah. pada saat orang tanya kepada Rasul, siapa Rasul yang paling
harus kau sayangi, yang harus kau hormati ibumu. Ditanya lagi siapa lagi Rasul, ibumu. Ditanya lagi siapa lagi Rasul, ibumu. Baru bapakmu. Jadi Bukan loh Pak, saya kan dia mewakili orang tua. Ini biar dia Dia kan tanpa izin orang tua Iya, iya. Pak. Pak, Anda pengacara jangan balik-balikin lah. Masa balik-balikin orang tuanya kesini buat sekolah? Bos, umur 19 tahun bagaimana, Bos? Kalau dibalik lu dibayar orang, umur 19 tahun pergi karena haknya sendiri udah cukup umur, gua juga nggak kurang-kurang tanya pengacara dasar hukumnya. Polisi bahkan yang handle. Dilanjut. Tunjukin bukti-bukti awal datang. Tunggu Pak, lanjutkan lah. Sekarang begini, kamu kan lulus sekolah dari SMA dari Kalimantan. Kesini untuk sekolah. Kenapa kamu tidak mau sekolah? Itu loh yang saya bingung. Orang tua kamu tiap hari nangis ini. saya sebenarnya mau sekolah di Kalimantan Pak, tapi karena tidak diizinkan supaya saya jauh dari Islam, jadi saya dikirim ke sini Pak. Jadi saya harus bagaimana? Saya setiap hari merindukan Allah di rumah. Saya susah untuk sholat. Saya ingin dekat kepada Allah, tapi saya tak bisa. Bapak tidak takut dengan Allah, Tuhan kita Pak. dengar ini Pak, dengar ya. Saya selalu berjuang Pak. Saya dari dulu SMA di Kalimantan saya berjuang untuk mempelajari Islam, untuk sholat, untuk menaati seluruh aturannya. Tapi saya itu dimarahin Pak. Saya dikekang. Saya ingin sekolah di sini, di sana, tapi dilarang. Saya dibawa ke sini supaya saya jauh dari teman saya, jauh dari Allah. Jadi selama seminggu saya tidak tahan Pak. Jadi saya langsung ke sini. Kamu kesini nggak ada yang paksa? Gak ada, Demi Allah. demi Allah. Nah sekarang saya mau tanya, kamu dari Kalimantan kan nggak tahu jalan. Kenapa bisa sampai di sini? Apanya Pak? Yang bawa siapa ke sini? Dengan keluarga Pak. Siapa yang bawa? Nah maksudnya dari Kalimantan di Jakarta kan baru datang tanggal 13, masuk ke sini tanggal 19, baru cukup seminggu toh. Kamu yang ngajak ke sini siapa? Kan nggak tahu jalan, nggak tahu apa. Apanya Pak? Yang kemana? Dari rumah kamu ke sampai di sini kan orang tua kan nggak tahu kan. Ibu bapak kamu nggak tahu. Kan ada itu Pak. Dari iya. IPS internet. Tahu kan? Jadi langsung Iya. Sekarang saya tanya, kamu tega nggak ninggalin orang tua kamu yang tiap hari pagi siang-siang menangis? Dia mau tanya sama kamu. Kalau dibilang tidak tega gimana Pak? Mama kamu tiap hari ketemu saya nangis, asal ketemu nangis. Saya sebagai manusia, Pak. Iya. Saya izin Pak. Iya, silakan. Nggak apa-apa kita. Saya mau alaf Pak. Iya. Bapak mama saya sampai sekarang nggak terima saya sebagai anak. Iya. Tapi saya tetap sayang nggak sama mereka Pak. Saya berdoa buat bapak mama saya. Yang bapak kalau mengaku Islam, mana bapak yang lebih sayang? Dia lebih sayang sekarang sama bapaknya atau mamanya? Dia lebih sayang sama mamanya karena dia tahu. Mudah-mudahan dengan dia tahu dengan Islam, dia sholat dengan baik, Allah berikan dia hidayah, dia masuk surga. Kalau bapak paham itu, Iya, saya paham. makanya Pak. Dengerin dulu, sekarang begini ya. Sekarang kita bicara kemanusiaan aja, toh. Ini anak tanpa Oke, kalau kemanusiaan Bapak, kalau kemanusiaan, dia kan udah buat pernyataan sendiri. Dia bukan anak-anak Pak. Usia anak itu 18 tahun kalau Bapak hukum tahu. Sekarang dia 19 tahun, dia tahu apa yang baik buat dia. Sekarang Bapak udah nanya, buat lagi pernyataan Dek, kamu mau ngikut dia atau tetap di sini? Buat pernyataan. Bukan main-main. Tuh, Sampai kapan nanti kamu mau Nah, maaf ya, ini boleh datang nggak? Nggak, Bapak boleh datang lagi ke sini. Silahkan ngobrol. Ayo, Jadi kalau ditanya saya kapan baru pulang, kita tidak tahu Pak. Semua itu telah ditakdirkan Allah. Pasti insya Allah nanti akan dihukum. Insya Allah. Masya Allah, Bapak nggak tersentuh dengan omongan ini Pak. ya kalau secara agama kita ini. Iya, saya tahu. Semua ini ibunya ada agama dalam Ini sudah Pak, ibu sudah nggak apa-apa. Bapak itu sekarang gimana? Gitu loh. Bapak jangan tekan-tekan dia, sementara ibunya udah nggak tekan lagi loh Pak. Nah, sekarang saya tanya maaf ya. Makanya kita pertemukan, silakan. Ibu silakan. Cuk, sebagai mamanya bagaimana? Saya kan sudah ini kan, saya sudah ngomong dengan sini dengan anaknya juga bagaimana mau mamanya lah. Tapi cabut dulu pernyataan Bapak.
bahwa kami semena-mena di sini. Sebelum itu Bapak saya marah. Saya tidak ngomong semena-mena. Bukan. Tadi Bapak bilang enggak bawa Bukan ada diduga dari keluarga takut. Itu sama aja. Ada maaf. Saya tidak ngomong apa. Tadi dia ngomong begitu nggak tadi? Ya. Itu dulu Pertanyaannya. bahwa kami tidak ada ya kami ya. Bapak buat dulu pernyataan itu. Kami menipu nggak? Bapak jawab dulu. Nggak, kami menipu nggak? Jawab aja. Bukan. Gini. Kami mana? Jawab dulu, Pak. Jawab dulu pertanyaan saya sebelum semua umat di sini marah. Karena Bapak sudah ini di masjid. Sekarang Nggak buat dulu pernyataan. Nggak buat dulu. Saya tadi Bapak sudah. Bapak nggak perlu ngotot begitu nggak saya Pak. Saya datang ke sini baik-baik. Udah. Kamu baik-baik dari mana? Kamu bilang kita Ya, curang. udah mulai loh ini. Kita udah mulai. Bapak buat pernyataan saja bahwa kami masjid Gak usah, tidak ada masalah ada itu. saksinya banyak, rekamannya ada. Kamu tadi kita takut anaknya dijual. Nah, apanya? Dia bilang ngomong, anaknya dijual. Orang tuanya takut wajar. Kamu tadi ngomong nggak anaknya takut dijual? Orang tuanya Saksinya takut. semua nih. Kamu ngomong nggak? Saya nggak ngomong orang tuanya. Ya. Kamu tadi bilang nggak anaknya dijual? Orang tuanya takut anaknya kenapa-napa wajar. Kamu bilang nggak tadi anaknya takut dijual? Saksinya semua. Jujur aja Pak, Jujur aja. jujur aja. Tadi kamu ngomong nggak takut anaknya dijual? Takut anaknya dijual. Ya wajar orang tua. Kamu ngomong nggak? Iya, gitu. Ngomong nggak? Iya. Nah, kamu tadi ngomong masih ini jual orang. Siapa yang ngomong? Saya ngomong anaknya Takut dijual? Anda takut anaknya dijual? Enggak. Kamu yang ngomong. Bilang Takut dia mau dijual. Kamu ini Islam. Maaf ya. Saya Lu yang kurang ajar dari tadi. enggak perlu ngotot itu ke saya. Saya baik sih ngomong kok. Besar, aku saksinya yang ngotot kamu. Lu keluar aja mau gue. Sampai Saya ini baik bohong. baik. Lu bilang gua jual orang. Ke pintunya gimana? Ya apa di sini? Jauh. Saya baik. Jangan. Gimana juga itu udahnya dalam hati, jangan Iya. langsung Kau Islam udah aja barang ngomong. Kayak ucapan itu Udah ya tahu jangan paksa. tapi kok kasih intinya. Kalau Jio soalnya Jio ngaku. Udah begini. tenang dulu kau berdiri. Kita air dong. tadi Tenang dulu Pak ya. Jadi itu rohani Misi. kita kan sini baik-baik kita kan wajar. Iya. Anaknya ini Iya. udah ini kita wajar kita kan baik-baik benar nggak? Kita tenang dulu Pak. Nggak bu ibu jangan memperujung. Ibu jangan memperujung. Ini Bu, terlepas kepemahaman Bang Billy tentang agama. Jadi mungkin beliau nggak tahu gitu. Iya. Tadi saya nggak ada, saya lagi ke saudara. Saya datang sama beliau, sama Pak Haji tadi, sama ibunya. Karena kita nggak tahu, kita belum tahu. Pas kita lihat di Facebook, wah ini Ustaz bagus, saya lihat tadi juga. Cuman kita belum tahu nih pemahaman kayak apa gitu. Ini komunikasi aja yang nggak ini, yang nggak ketemu Pak ya. Tolong dimaafin. Sama saya juga Iwan. Jangan biar tahu. Ini juga si ibunya ini nggak tahu sama sekali. Belum tahu, baru tahu kemarin laporan dari saya doang kan. Kalau saya udah datang berarti kan saya bisa ngasih pemahaman juga sama ibu ini. Tadi kan saya dapat informasi cuma sebelah doang, dari mamahnya, dari Pak Jimmy ini. Iya, ibu binaannya berarti ibu murabinya dia dah. Saya belum tahu. Kalau udah saya tahu kan nanti bisa saya ajak ngomong nih ibu. Ya. Iya. Jadi yang keras-keras dilenturin dulu aja, jangan dulu, jangan lenturin dulu, lenturin. Iya maksud ngomong Jangan. baik-baik. Baik-baik aja udah. Ngomong Ini Pak. Biar. Saya kira cukup ya. Saya kira ya. Daripada ada lagi kan? Saya kira cukup. Bapak mau pentingnya mungkin ada sesuatu silahkan Pak. Silahkan daripada kita jadi nyari ini. Jadi saya mohon Cukup dulu ya Bu ya. Maaf ya Bu ya. jangan ngomong bicara kasar. Oke, saya mau contek. Sekarang begini. Siapa namanya? Laura kan kesini kan datang kan mau sekolah. Kristi. Datang mau sekolah. Bu, udah Bu, maaf. Udah. Saya ngomong Iya, silakan, Pak. bisa baik-baik. Kristi kan kesini kan tujuannya ke Jakarta mau sekolah. Ternyata Kristi tidak sekolah. Kristi ninggalin ibu bapak di rumah. Kristi tidak ini. Terus apa masalahnya Pak kalau saya meninggalkan pendidikan saya? Sudah itu berarti pilihan Kristi sendiri. Jangan nanti gini loh. Saya ini kan mewakili daripada keluarga. Jangan sampai nanti penyesalan. Kenapa keluarga nggak ngurusin? Kan Oke, itu saja. oke. Yang penting sudah di. Itu saja. Iya. Silakan Pak, dibuntu tuntas Iya, aja. itu saja. Tuntas Pak. Udah Pak? Sudah masih Tidak ada ada? penyesalan, tidak ada bagaimana. Insya Allah Pak. Betul. Jadi nanti dari pihak orang tua sudah lepas tangan. Kristi ada apa-apa nggak mau urus lagi. Yang mantap jawabannya Dek. Ya. Kristi ada apa-apa, kami nggak mau urus lagi. Karena kami kan sudah datang baik-baik ke sini segala macam. Kristi sendiri ya bersikeras.
Sudah. Saya mau tanya itu saja gimana kayak. Udah puas ya Pak ya? Terpaksaan Pak ya intinya. Oke ya Pak ya. Saya kira cukup ya Pak ya. Daripada nanti ini udah mulai nggak baik, saya kira cukup Pak. Ya. Udah. Masih ada. Tidak ada Mungkin lagi. ibu dengan anak boleh dilanjut lagi boleh, tapi bapak Boleh. ya cukup ya. Daripada ntar nanti kasih ya. Mohon maaf ya. Oke. Biasa itu salah. Ibu mohon maaf ya Bu. Bapak dengan. Iya, dia ngomong ini. Saya berdoa ya Pak yang untuknya Udah. Tahu cuti lah, terlalu pengacara bikin laporan polisi palsu. Gua bikin polisi macam-macam perempuan. Bawa orang LSM, bilang Masjid Darussalam untuk jual anak orang pula. Apa karena kami Islam kami terluka seperti ini? Kami tidak bisa. Nah, demikian tadi kaum muslimin ya videonya, di mana keluarga dari sang perempuan ini, dari keluarga anak gadis yang masuk Islam ini marah sekali nampaknya ya. Dia lupa ternyata bahasanya agamanya itu mengajarkan kasih. Kasih tak sampai maksudnya kono. Ya namanya manusia ya kan, hanya dapat berteori ya kan. Jika memburuk-burukkan agama lain saja, wah getol mereka, tapi mereka sendiri tidak dapat mengaplikasikan apa yang mereka jargonkan, apa yang mereka agung-agungkan ya kan. Nah di sini maka hendaklah kita jangan sampai kalah kepada mereka. Bahasanya Islam itu agama rahmat, di mana memberikan bukan hanya kasih namun kasih sayang sesama muslim. Ablu minanas dan ablu minallah ya. Urusan kita kepada Allah mesti baik, urusan kita kepada manusia mesti pun baik ya, karena berbaik pada manusia kepada ablu minanasnya itu ada atas perintah ablu minallahnya kan begitu ya. Jadi kita berperilaku mesti baik ya, jangan sampai seperti mereka ya, mereka yang sering menghina kita ya, menganggap agama Islam itu teroris, menganggap agama Islam itu agama jahat, agama poligami, agama yang tetek mengek lah ya, tuduhan dari mereka. Namun kita sikapi saja dengan tersenyum dan kita buktikan bahwasanya kita lebih dari mereka ya, dari ajarannya kita sempurna, dari konsep-konsep ketuhanannya kita jelas, dari pengajaran-pengajaran dari ayat-ayat itu pun dapat dipertanggungjawabkan oleh karena ada keilmuan di sana dan ada juga pendukungnya, yakni asbabun nuzul, di mana ada kejadian di situ ayat turun ya. Jadi jelas bahwasanya apa yang disampaikan orang-orang di luar Islam sana, fitnah-fitnah tuduhan mereka oleh karena kebodohan mereka, karena mereka tidak mahu mempelajari di mana ajaran Islam yang sesungguhnya. Nah, jikapun ada orang yang mengaku Islam namun dia berbuat yang tidak diajarkan oleh Nabi dan tidak diperintahkan oleh Allah, melanggar perintah-perintah Allah, melanggar apa yang diajarkan oleh para Nabi, maka dia bukanlah golongan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jelas, barang siapa dia berbuat jahat tapi beragama Islam, itu bukan karena ajaran Islamnya, bukan karena agamanya, tapi pribadi seseorang itu sendiri yang berperilaku tidaklah sebagai orang Islam, karena Islam tidak mengajarkan seperti itu. Baginda Nabi Muhammad SAW selalu mengajarkan kesantunan, mengajarkan kebaikan, mengajarkan kesempurnaan di dalam ablu minanasnya maupun ablu minallahnya ya. Karena baik kepada makhluk lain ya, kita senantiasa menghargai nyawa orang lain, itu bentuk perintah dari Allah dan bentuk ketaatan kita kepada para
nabi yang diajarkan oleh para nabi, ya, ketaatan kita pada Allah yang diajarkan oleh para nabi, insyaallah. Demikian kaum muslimin yang dapat saya sampaikan, semoga menjadi sebuah pengajaran bagi kita, ya, menjadi sebuah iktibar bagi kita semua, dan kita dapat petik hikmahnya, di mana banyak hal-hal yang luar biasa di luar sana, ya, baik maupun buruk kita sikapi dengan ikhlas. Tapi ingat, ketika agama kita dilecehkan, agama kita dihina, maka kita pun wajib membantah mereka, oleh karena kita beragama tidaklah seperti apa yang mereka tuduhkan, ya, karena membela agama itu perintah Allah. Bukan berarti Allah itu tidak dapat membela dirinya sendiri, namun kita sedang membela diri kita sendiri di hadapan Allah Ta'ala kelak, insya Allah, ya kan. Nah, maka dari itu tetaplah kita berusaha menepis dari segala apa yang mereka tuduhkan dengan perilaku kita, dengan lisan kita, dengan cara-cara kita, tentunya dengan cara yang terbaik sesuai dengan apa yang dilakukan oleh para nabi. Oke, demikian video saya ini akan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.